Bab 1, Takdir. Sialan. Di kota Qingzhou, dalam ruang pertemuan keluarga Ye, sesepuh kedua Ricky Ye memukul meja dan berdiri. Matanya seolah menyemburkan api. 800. Berdasarkan harga pembongkaran di sekitar sini, kuil leluhur keluarga Ye setidaknya bernilai 100 miliar kristal spiritual. Tapi paviliun harta abadi hanya mau memberi 1,6 miliar. 1,6 miliar bisa buat apa? Kalau aku pergi pijat kaki, cuma bisa pijat kaki doang, nggak bisa cuci rambut. Sesepuh lain juga marah. Ini pasti ulah sialan keluarga Zhao. Si Rohan Zhao yang memimpin pembongkaran kali ini. Siapa yang nggak tahu kalau keluarga Ye dan keluarga Zhao adalah musuh turun-temurun? Mereka sengaja menargetkan kita untuk menggali kuburan leluhur keluarga Ye. Wajah sesepuh kedua menjadi mengerikan. Mereka bukan cuma mau menggali makam leluhur kita, tapi juga mau menginjak-injak kehormatan keluarga Ye. Di ruang pertemuan, semua sesepuh menunjukkan wajah marah. Paviliun harta abadi dan keluarga Zhao benar-benar keterlaluan. Bukan hanya menyerang fisik, mereka juga mau mematahkan mental. Ketua keluarga Aska Ye yang memimpin menunjukkan ekspresi tegas. Hanya ada satu jalan yang bisa kita tempuh. Yang lain saling bertatapan dan mengangguk setuju. Menghadapi tindakan paviliun harta abadi dan keluarga Zhao seperti ini, keluarga Ye masih punya satu jalan, yaitu membuat keributan. Membuat masalah ini besar agar lebih banyak orang dan pihak atas memperhatikan. Semakin banyak yang memperhatikan, semakin besar opini publik, semakin besar peluang masalah ini diselesaikan. Tentu saja, ini berisiko. Seorang sesepuh tiba-tiba bertanya, "Siapa yang akan pergi?" Sesepuh lain berkata, "Yang pasti bukan Randy Ye. Bulan depan dia akan menikah dengan putri keluarga Li." Randy Ye adalah putra Aska Ye, juga pewaris keluarga Ye saat ini. Dia adalah orang paling berbakat di keluarga Ye dalam 100 tahun terakhir. Aska Ye melirik sesepuh yang berbicara tadi. Lalu siapa yang pergi? Sesepuh itu ragu sejenak. Bagaimana kalau Raffi Ye? Raffi Ye adalah anak angkat yang dipungut keluarga Ye di pinggir jalan. 10 tahun, ada peramal yang lewat di keluarga Ye dan meramal untuknya, mengatakan dia memiliki bakat kaisar agung. Tapi setelah meramal, si peramal langsung buta di tempat. Ini membuat Raffi Ye menjadi bahan tertawaan di kota Qingzhou untuk waktu yang lama. "Aku yang pergi." Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Semua menoleh. Seorang pria muda masuk. Pria itu berusia sekitar 17 tahun, tampan, dan berperilaku tenang. Yang datang ternyata Randy Ye, sang pewaris. Randy Ye melihat Aska Ye dan yang lain, sedikit membungkuk. "Ayah, paman kedua, dan para paman keluarga. Aku bukan hanya pewaris keluarga Ye, tapi juga kakak bagi Raffi dan Atar. Keluarga Ye dalam kesulitan, sudah seharusnya aku sebagai pewaris dan kakak mereka yang maju duluan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa jadi pewaris? Bagaimana aku bisa jadi kakak mereka? Hal ini sudah diputuskan, tidak perlu dibahas lagi. Besok pagi aku akan pergi ke Akademi Pengawasan untuk melaporkan paviliun harta abadi dan keluarga Zhao." Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Mata Aska Ye berkilat kagum dan bangga. Bagus sekali. Pria keluarga Ye memang harus bertanggung jawab dan bersatu. Sesepuh lain juga tersenyum. Apa yang paling ditakuti sebuah keluarga? Yaitu ketika saudara tidak rukun. Keluarga yang tidak rukun, keluarga yang setiap hari berkelahi internal, apakah akan punya masa depan? Setelah Randy Ye keluar, dia melihat anak kecil yang berlatih di halaman dan tersenyum. "Atar Ye,
Pergi ke perpustakaan Jalan Agung di bagian selatan kota dan panggil kakak Raffi pulang. Bilang kakakmu ada urusan yang ingin dibicarakan dengannya. Baik. Anak kecil yang berlatih mengelap keringat dan langsung berlari keluar. Bagian selatan kota Qingzhou, perpustakaan Jalan Agung. Di dalam perpustakaan ada 9 rak buku. Tidak besar, tapi rak-rak buku penuh dengan buku. Perpustakaan dibagi 2 area, kiri adalah area umum, dan kanan adalah area khusus dewasa, yang dilarang bagi pengunjung di bawah 18 tahun. Di area khusus dewasa, seorang pemuda bersandar miring di rak buku. Dia mengenakan jubah putih polos, ikat pinggang hitam, alisnya tegas dengan sorot mata berkilat, sangat elegan dan tampan. Di tangan kanannya, dia memegang gulungan kitab kuno yang menguning. Dia sedang membaca dengan fokus. Di pinggang pemuda, di sisi kiri dan kanan masing-masing tergantung sebuah menara kecil dan sebilah pedang bersarung. Nama pedang itu, pedang penegak jalan kebenaran. Pemuda membaca dengan sangat khusyuk. 36 teknik Fin Fang, bagus. Setelah berkata demikian, dia mengamati dengan seksama gambar-gambar di atas. Lama kemudian, seolah teringat sesuatu, pemuda menoleh melihat jendela di sebelah kanan. Melihat langit sudah senja, dia menutup buku, lalu menoleh ke kanan. Di sana ada meja tulis dengan 5 kitab kuno dan sebuah pena. Di belakang meja, berbaring seorang pria berjubah dao. Pria itu berbau alkohol, bahkan dari jauh pun bisa tercium jelas. Pemuda membawa buku itu ke depan pria mabuk tersebut. Dia mengeluarkan sebotol arak dan meletakkannya di meja, lalu berbalik pergi. Pria berjubah dao yang tadinya tertidur tiba-tiba membuka mata. Ketika melihat pemuda itu membawa kitab kuno tersebut, wajahnya menunjukkan senyum aneh. Di luar perpustakaan, pemuda berjubah putih menyimpan buku di tangannya dengan hati-hati. Lalu dia melihat menara kecil di pinggangnya yang mengikutinya sejak kecil dan tersenyum. Tazu, kalau aku bertanya tentang identitas asliku, kamu tidak akan memberitahuku, kan? Menara kecil itu ternyata bisa berbicara seperti manusia. Yang bisa kukatakan, kamu benar. Pemuda berjubah putih terdiam. Xiao Ta seolah tahu apa yang dipikirkan pemuda berjubah putih. Kamu juga jangan menebak-nebak identitasmu, apalagi menebak diriku. Aku hanya menara biasa. Aku tidak punya metode kultivasi yang luar biasa, tidak punya harta yang luar biasa, tidak punya sistem yang melawan langit. Aku tidak punya apa-apa. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Pemuda berjubah putih bingung, lalu untuk apa aku membutuhkanmu? Xiao Ta berkata serius. Aku bisa jadi mentor hidupmu. Ketika kamu bingung, aku akan menerangi jalan di depanmu, menjadi mercusuar di jalan hidupmu. Mercusuar. Wajah pemuda berjubah putih langsung menghitam. Tazu, kamu serius? Xiao Ta berkata. Pemuda berjubah putih benar-benar jengkel setengah mati. Dia bertanya lagi. Pertanyaan sederhana. Ketua keluarga pernah bilang padaku, wanita misterius bergaun putih yang membawaku ke keluarga Ye bilang namaku Raffi Ye. Aku ingin tanya, kenapa aku dipanggil Raffi Ye? Xiao Ta bingung. Ada masalah dengan nama itu? Pemuda bernama Raffi Ye balik bertanya. Tazu, kamu tidak merasa nama, mandat langit, itu terlalu berat? Bisa gampang bikin orang cari gara-gara. Xiao Ta diam sejenak. Langit akan menurunkan tugas besar pada seseorang, pasti akan menyusahkan hatinya, melelahkan ototnya, melaparkan tubuhnya, mengosongkan badannya. Raffi Ye langsung memotong kata-kata Xiao Ta. Kamu beracun. Xiao Ta terdaing. Pemuda berjubah putih tidak lagi berbicara dengan Xiao Ta.
Dia bergegas pergi. Baru beberapa langkah, tiba-tiba dia berhenti dan mendongak. Beberapa meter di atas kepalanya, mengapung seberkas aura emas. Keberuntungan Jalan Agung. Keberuntungan Jalan Agung itu ketika menemukan Raffiye, seolah bertemu harta karun. Dia dengan gembira turun menuju Raffiye, tapi ketika masih berjarak sekitar 1,5 meter dari Raffiye, seolah terhalang sesuatu dan tidak bisa mendekatinya. Raffiye juga mengenali itu sebagai keberuntungan Jalan Agung. Dia terkejut sejenak, lalu agak gembira. Keberuntungan Jalan Agung. Sehari yang lalu, pewaris muda alam semesta Guan Xuan Lon yang dijemput kembali ke alam semesta Guan Xuan. Karena merasa kasihan pada umat manusia yang susah, dia menyebarkan puluhan ribu keberuntungan Jalan Agung ke seluruh Wanzhou. Yang berusia di bawah 20 tahun dan berjodoh bisa mendapatkannya. Satu keberuntungan Jalan Agung minimal bisa membuat orang biasa mencapai ranah sage. Tidak hanya itu, juga bisa mendapat kuota untuk masuk Akademi Guan Xuan Pusat. Raffiye tidak menyangka akan bertemu satu. Tanpa berpikir panjang, dia mengulurkan tangan ingin menangkapnya, tapi tidak bisa menangkapnya. Keberuntungan Jalan Agung itu juga berusaha keras mendekatinya, tapi mereka tidak bisa saling menyentuh. Setelah beberapa kali mencoba, Raffiye akhirnya menyerah. Ia memandangi keberuntungan Jalan Agung itu tajam. Sialan, jangan-jangan ada yang mau menjahati dirinya. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan bergegas pergi. Kalau dapat, syukur, kalau tidak dapat, ya sudah takdir. Tidak perlu dipaksakan. Di dalam toko buku, pria berjubah dao yang berbau alkohol melihat semua adegan tadi. Dia meneguk arak dengan rakus, lalu berkata pelan. Pantas saja dia adalah tubuh biasa alami kedua di seluruh alam semesta sepanjang sejarah. Keberuntungan Jalan Agung kecil ini sama sekali tidak layak mendekatinya. Di luar toko buku, ketika pemuda berjubah putih sampai di sudut jalan, tiba-tiba terdengar suara jernih dari samping. Kakak Raffi. Pemuda berhenti. Dia berbalik melihat. Tidak jauh berdiri seorang wanita berusia 16-17 tahun, anggun, cantik seperti lukisan, sangat cantik dan menawan. Wanita itu tersenyum melihatnya, seperti bunga. Melihat wanita itu, Raffiye agak terkejut dan gembira. Kilaan. Mereka berdua teman masa kecil, saling menyukai tapi belum pernah mengungkapkannya. Wanita bernama Kilaan berjalan ke depannya. Melihat kebingungan di matanya, dia tersenyum. Aku kebetulan lewat sini. Sambil berkata, dia melihat kitab kuno di tangan Raffiye. Kamu pinjam buku lagi. Raffiye buru-buru menyimpan bukunya. Baru mau bicara, tiba-tiba terdengar suara terburu-buru dari tidak jauh. Kakak Raffi, Kakak Raffi. Raffiye berbalik melihat. Atarye sedang berlari cepat ke arahnya. Atarye berlari cepat ke depannya dan menarik tangannya, marah dan terburu-buru. Kakak Raffi, paviliun harta abadi mau paksa bongkar kuil leluhur kita. Ayo, kakak suruh kamu cepat pulang. Dia menarik Raffiye dan berlari. Raffiye menoleh dan melambaikan tangan ke Kilaan. Segera, mereka berdua menghilang di sudut jalan yang jauh. Kilaan melihat mereka berdua yang menghilang. Teringat bagaimana Raffiye tidak bisa menangkap keberuntungan Jalan Agung tadi, matanya berkilat rumit dan menghela napas pelan. Tubuh yang lemah tak sanggup menampung keberuntungan sebesar itu. Memang bukan rezekinya. Kamu dan aku pada akhirnya adalah orang dari dua dunia berbeda. Setelah berkata demikian, kerumitan di matanya berubah menjadi ketegasan setelah mengambil keputusan. Dia berbalik dan cepat menghilang di kejauhan. Kalau harus diputus, putus saja. Dalam perjalanan pulang ke keluarga Ye melewati paviliun harta abadi,
Raffi Ye tiba-tiba berhenti. Dia melihat anak kecil itu. "Atar-Ye, belikan aku sesuatu." Sambil berkata, dia membungkuk dan berbisik beberapa kalimat di telinga Atar-Ye. Meskipun Atar-Ye agak bingung, dia tidak bertanya apa-apa. Dia berlari masuk ke paviliun harta abadi. Kurang dari 1/4 jam dia sudah keluar lagi dan memberikan kantong kepada Raffi Ye. Raffi Ye menyimpan kantong itu. Jalan. Di luar kuil leluhur keluarga Ye, saat ini berdiri banyak ahli dari paviliun harta abadi. Mereka sudah memberikan ultimatum kepada keluarga Ye. 3 hari lagi kalau tidak menandatangani dan pindah dari sini, mereka akan langsung paksa bongkar. Pria yang memimpin bernama Rohan Zhao, manajer paviliun harta abadi yang bertanggung jawab atas area ini. Dia menatap kediaman keluarga Ye dengan tatapan dingin. Keluarga Zhao dan keluarga Ye karena masalah perebutan tanah dulu, mereka musuh turun-temurun. Di samping Rohan Zhao, seorang pemuda berkata dengan suara rendah. Paman kedua, Thomas Zhao mengirim kabar dari akademi. Ada mentor di akademi dalam yang tertarik pada pewaris keluarga Ye, Randy Ye, dan ingin menerimanya sebagai murid. Ada juga Atar-Ye itu. Mata-mata kita di kediaman keluarga Ye bilang, Atar-Ye baru-baru ini dalam semalam langsung menembus 3 tingkat, sangat tidak normal. Dan Raffi Ye itu sepertinya juga dapat kuota masuk. Thomas Zhao adalah jenius paling berbakat keluarga Zhao saat ini. Usia 17 sudah mencapai ranah 1000 hukum. Dia adalah jenius paling berbakat keluarga Zhao dalam 100 tahun terakhir. Thomas Zhao tidak hanya bergabung dengan akademi dalam Akademi Guanxuan Kota Qingzhou, tapi juga menjadi murid terakhir mentor yang sangat berkuasa di akademi dalam. Rohan Zhao bertanya tanpa ekspresi. "Apa pendapat Thomas?" Dengan tatapan syarat niat membunuh, pemuda itu berbisik, "Kalau bertindak, musnahkan keluarga Ye sampai tak bersisa. Jangan biarkan seekor semut pun lolos." Rohan Zhao mengangguk sedikit. "Mengerti." Sambil berkata, dia melihat keluarga Ye. Di matanya selain niat membunuh, ada juga kekhawatiran. Bukan karena takut pada keluarga Ye, melainkan karena pemuda bernama Raffi Ye itu hubungannya dengan putri sulung keluargaan, Kilaan, tidak biasa. Keluargaan itu adalah keluarga besar tingkat 4. Tapi katanya, keluargaan sepertinya berniat menikahkan dengan keluarga Nanli. Untuk berjaga-jaga, dia harus menunggu lagi. Raffi Ye dan Atar-Ye kembali ke keluarga Ye. Kedua bersaudara menemui pewaris Randy Ye. Raffi Ye berkata, "Kakak, soal kuil leluhur." Randy Ye tersenyum. "Tidak apa-apa, aku akan mengurus." Raffi Ye melihatnya sekilas, tidak berkata apa-apa. Randy Ye melihat Atar-Ye yang wajahnya masih marah dan tersenyum. "Atar-Ye, bukannya tadi kamu bilang mau keluar mencoba peruntungan, lihat ada kesempatan dapat keberuntungan Jalan Agung atau tidak?" "Bagaimana? Lihat keberuntungan Jalan Agung tidak?" Atar-Ye langsung marah mendengarnya. "Kakak, bayangannya saja tidak kelihatan. Sialan, aku curiga keberuntungan Jalan Agung dikorupsi semua." "Tapi meskipun tidak ada keberuntungan Jalan Agung, bagaimana? Aku Atar-Ye tetap bisa jadi Kaisar Agung, tak terkalahkan di dunia." Randy Ye dan Raffi Ye saling tersenyum. Saat itu, seorang pria tua berjalan cepat mendekat. Dia berjalan ke depan ketiga bersaudara dan mengeluarkan undangan untuk diberikan kepada Raffi Ye. "Tuan Muda Raffi, ketua keluarga kami mengundang Anda ke kediaman beliau." Kaiden An, Ketua Keluarga An. Bab 2, Jaga Harga Dirinya. Keluarga An. Ketiga bersaudara itu terkejut. Randy Ye entah memikirkan apa, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Raffi Ye mengambil undangan dan meliriknya sekilas,
lalu menatap lelaki tua itu. Aku akan datang tepat waktu. Lelaki tua itu mengangguk. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan pergi. Randy Ye tiba-tiba menatap Atar Ye. Atar, pergilah berlatih. Atar Ye tahu kedua kakaknya ada urusan penting untuk dibicarakan. Baik. Setelah Atar Ye pergi, Randy Ye menatap Raffi Ye. Ke ruang bacamu. Kedua bersaudara itu menuju ruang baca Raffi Ye. Ruangan itu dipenuhi buku-buku yang tersusun rapat. Tazu sejak kecil menekankan bahwa kultivator yang tidak menggunakan otaknya, sehebat apapun kekuatannya, tetap saja bodoh. Kedua bersaudara itu duduk. Randy Ye berkata dengan nada rendah, "Raffi, soal hubunganmu dengan Nona Kilaan, kakak tidak pernah ikut campur. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami sendiri. Keluarga Ye dan keluarga An sangat jauh berbeda. Ini masalah kelas sosial yang tidak bisa kita selesaikan sekarang. Di alam semesta Guanxuan, entah sejak kapan, devisa dibagi menjadi 9 tingkatan. Keluarga An tempat Kilaan berada memang hanya cabang dari klan Dewa Perang Keluarga An yang merupakan keluarga kelas 1 di Qingzhou, tapi itu tetap keluarga kelas 4 yang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ye. Keluarga Ye termasuk keluarga kelas rendah, alias tidak berperingkat sama sekali." Randy Ye melanjutkan, "Kamu pernah menyelamatkan Kilaan. Bagi keluarga An, itu adalah budi baik. Tapi yang paling kakak khawatirkan justru hal ini, karena seringkali mengungkit budi lama malah berbuah permusuhan. Apakah itu dihitung sebagai budi atau malah jadi dendam? Seringnya tinggal tergantung satu keputusan mereka." Raffi Ye mengangguk pelan. "Nanti sampai sana, kita lihat saja." Randy Ye berkata, "Aku tahu kamu mengerti semua ini. Lupakan dulu soal itu. Mari bicara tentang keluarga Zhao. Bagaimana pendapatmu soal urusan keluarga Zhao?" Raffi Ye tidak menjawab, melainkan mengambil kuas dan kertas di sampingnya lalu mulai menulis. Randy Ye tiba-tiba juga mengambil kuas dan kertas, ikut menulis. Setelah selesai menulis, kedua bersaudara itu meletakkan kertas mereka di tengah. Terlihat di masing-masing kertas tertulis satu karakter besar, "Bunuh." Randy Ye tertawa. Raffi Ye berkata serius, "Kakak, karena ini permusuhan turun-temurun, entah keluarga Ye yang memusnahkan keluarga Zhao, atau keluarga Zhao yang memusnahkan keluarga Ye. Aku rasa kita harus menyerang duluan. Kalau kakak tidak keberatan, nanti aku keluar dan diam-diam membunuh Rohan Zhao." Randy Ye perlahan berdiri. "Pikiranku sama denganmu. Tapi ada 2 masalah. Pertama, Rohan Zhao tidak hanya mewakili keluarga Zhao, tapi juga paviliun harta abadi. Kalau kita membunuh Rohan Zhao, sama saja menantang paviliun harta abadi secara terbuka. Tindakan seperti itu sangat mungkin mendatangkan malapetaka bagi keluarga Ye. Kedua, Rohan Zhao yang begitu melanggar hukum, memaksa mengambil tanah kuil leluhur keluarga Ye dengan 800 kristal spiritual. Apakah itu kehendak paviliun harta abadi, atau Rohan Zhao yang bertindak atas nama paviliun harta abadi? Kalau itu kehendak paviliun harta abadi, membunuh Rohan Zhao tidak ada gunanya, karena yang jahat adalah paviliun harta abadi." Raffi Ye menatap Randy Ye. "Ada kemungkinan ketiga. Itu kehendak paviliun harta abadi sekaligus kehendak Rohan Zhao." Randy Ye terdiam, tapi wajahnya semakin serius. Raffi Ye melanjutkan, "Paviliun harta abadi melaksanakan renovasi kawasan kota di Wanzhou. Proyek sebesar itu pasti menyimpan keuntungan yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak mungkin berbagai devisa besar di Qingzhou tidak ikut mengambil bagian. Untuk memaksimalkan keuntungan, mereka pasti akan merebut kepentingan rakyat. Yang harus dihadapi keluarga Ye mungkin bukan hanya keluarga Zhao dan paviliun harta abadi,
tapi juga kelompok kepentingan tak terhitung yang mencari keuntungan di dalamnya. Randy Ye berkata pelan, apakah itu benar-benar kehendak paviliun harta abadi? Aku akan tahu setelah ke Akademi Pengawasan. Jangan bertindak dulu, tunggu kabarku. Oh ya, cepat ke kediaman An. Raffi Ye berdiri dan hendak pergi. Randy Ye tiba-tiba berkata, tunggu. Raffi Ye berhenti. Dia berbalik menatap Randy Ye. Randy Ye menunjuk kursi tidak jauh dari sana. Itu baju baru yang dijahit kakak iparmu. Coba pakai nanti, lihat pas atau tidak. Kalau tidak pas, bawa lagi untuk diubah. Raffi Ye tersenyum. Baju jahitan kakak ipar pasti pas. Setelah berkata begitu, dia mengambil baju itu dan pergi. Keluar dari kediaman Ye, dia langsung menuju keluarga An. Aula utama kediaman An. Di kursi utama duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah mewah dengan tatapan dalam. Orang ini adalah Kaiden An. Di posisi dekat jendela sebelah kanan, berdiri seorang wanita cantik. Wanita itu adalah Kila An. Hari ini dia mengenakan gaun panjang biru muda, tampak tenang, elegan, dan berwibawa. Tidak jauh dari Kila An, di atas dipan, duduk santai seorang pemuda berjubah brokat sambil memegang kitab kuno yang dibacanya dengan penuh minat. Pemuda itu bernama Jimmy An, adik Kila An. Kaiden An tiba-tiba berkata, keluarga Nanli sudah setuju membiarkan Kila berkenalan dengan Genta Nanling. Artinya, perjodohan ini pada dasarnya sudah pasti. Sambil berkata begitu, wajahnya tersenyum. Keluargaan mereka hanyalah cabang terpencil dari klan utama, baru bisa dianggap keluarga kelas 4. Sedangkan keluarga Nanli ini adalah keluarga kelas 2. Terlebih lagi, keluarga Nanli dulu punya hubungan baik dengan penguasa pedang Guan Xuan. Bisa dibilang, ini rezeki nomplok. Mendengar perkataan Kaiden An, Kila An menarik pandangannya, menunduk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Kaiden An melirik Kila An. Melihat dia tidak berkata apa-apa, dia melanjutkan, aku sudah menyuruh orang memanggil Raffi Ye ke sini. Urusan kalian berdua harus dibereskan baik-baik. Karena tahu, seorang pria walau tampak berlapang dada, pasti akan peduli dengan masa lalu tunangannya. Karena itu, urusan antara kamu dan Raffi Ye harus diselesaikan. Terutama, dia tidak boleh sembarangan bicara tentang hubungan kalian di luar, karena kalau dia sembarangan bicara, ini akan sangat merusak reputasimu. Kila An perlahan mengangkat kepala menatap cakrawala di luar jendela. Saat ini dia teringat hari-hari dulu bersama Raffi Ye. Tidak diragukan lagi, masa itu membahagiakan. Pada pria itu, dia memang selalu ada rasa. Tapi segera, dia kembali teringat bagaimana Raffi Ye dulu berusaha keras tapi tidak bisa mendapat keberuntungan Jalan Agung. Setelah beberapa saat, dia perlahan memejamkan mata. Jaga harga dirinya. Jangan mempersulit dia. Tentu saja. Melihat Kila An begitu tegas, mata Kaiden An berkilat kagum. Keluarga An kami memang bukan keluarga super, tapi tindakan rendah seperti itu tidak akan kami lakukan, dan kami juga tidak sudi melakukannya. Tentu saja, asalkan dia mengerti. Selama dia mengerti, tentu harus diberi kehormatan. Tapi kalau dia ngotot, ayah. Saat itu, Jimmy An yang selama ini diam tiba-tiba berkata, aku rasa cara ini salah. Kaiden An menatap Jimmy An. Jimmy An perlahan berdiri dan berkata serius, Raffi dan kakak berteman sejak kecil, dia juga pernah menyelamatkan kakak. Budi ini, aku tidak bilang harus dibalas dengan menikah, tapi setidaknya harus diingat selamanya. Sekarang, karena takut keluarga Nanli salah paham, kita memanggil dia ke sini lalu memaksa dia memutus hubungan dengan kakak. Cara ini benar-benar tidak bermoral. Wajah Kaiden An menjadi gelap. Kamu tahu tidak,
sekarang kakakmu sudah bertunangan dengan keluarga Nanli. Kalau keluarga Nanli tahu kakakmu dulu berteman akrab dengan dia, atau kalau Raffi V sembarangan bicara di luar, nanti bisa merusak nama baik kakakmu. Jimmy An menggeleng pelan, kembali memotong perkataan Kaiden An. Ayah, cara berpikir ini tetap salah. Kenapa keluarga An harus menyenangkan hati keluarga Nanli? Keluarga-keluarga besar itu tidak akan menghormati kita karena kita menjilat mereka. Sebaliknya, semakin kita menjilat mereka, semakin mereka meremehkan kita. Kalau lingkaran pergaulan berbeda, tidak perlu dipaksakan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lagi pula, kakak dan Raffi memang bersih. Kalau Genta Nanling sampai curiga karena mereka berteman sejak kecil, berarti dia pria berpikiran sempit. Kalau kakak menikah dengan pria seperti itu, apakah akan bahagia? Wajah Kaiden An agak jelek. Jimmy An berbalik menatap Kila An dan berkata serius, kakak, walau kakak benar-benar tidak suka Raffi, kakak harus bilang terus terang kepadanya. Urusan pria wanita kadang tidak serumit itu. Suka ya bersama, tidak suka ya berteman. Ini hal normal. Tapi sekarang kalau karena takut Genta Nanling salah paham, lalu menyuruh dia memutus hubungan total dengan kakak, ini menghina dia. Kita tidak seharusnya memperlakukan dia seperti itu. Sebagai manusia, juga tidak seharusnya begitu. Setelah berkata begitu, dia berdiri dan pergi. Kaiden An tidak membantah. Dia berbalik menatap Kila An. Keputusan akhir tetap tergantung pada Kila An. Kila An menatap keluar jendela. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, tanpa Genta Nanling pun, aku dan dia sudah tidak mungkin. Kaiden An mengerti. Ketika Raffi Ye tiba di depan kediaman An, dia bertemu Jimmy An yang baru keluar. Melihat Raffi Ye, Jimmy An tersenyum dan melambaikan tangan. Raffi Ye berjalan ke hadapannya. Jimmy An tersenyum. Tadinya mau pamit denganmu, tidak sangka bertemu di sini. Raffi Ye agak heran. Kamu mau pergi? Jimmy An mengangguk. Aku mau ke Akademi Pusat Guansuan untuk mengikuti ujian Guansuan yang dipimpin langsung oleh pemimpin muda Lon Yang. Terlihat pemimpin muda kita ingin berbuat sesuatu yang nyata. Aku pergi kali ini untuk membantunya, merombak total alam semesta Guansuan, memberantas kebusukan di kalangan devisa di alam semesta Guansuan. Raffi, seperti yang pernah kita diskusikan, dunia ini butuh pemikiran baru, bahkan hukum baru. Klan dan bangsawan tua itu cepat atau lambat akan tersingkir. Hari itu tidak akan lama lagi. Raffi Ye berkata serius, Jimmy, kita sekarang masih terlalu lemah. Hal-hal ini bisa dipikirkan, tapi belum punya kemampuan. Aku tahu. Jimmy An berkata, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Raffi, kamu tahu. Pemimpin muda menganugerahkan lebih dari 30.000 keberuntungan Jalan Agung. Kingsu mendapat 12 keberuntungan Jalan Agung. Tapi 12 keberuntungan Jalan Agung itu baru sampai Kingsu sudah direbut habis oleh klan dan bangsawan di sini. Warga biasa tak kebagian sebiji pun. Aduh, kebijakan dari atas walau sebaik apapun, sampai di bawah pasti berubah rasa. Rakyat bawah ingin mendapat manfaat benar-benar terlalu sulit. Di akhir, dia mendesah panjang, ada rasa tidak berdaya dan marah. Soal keberuntungan Jalan Agung yang dibagi habis oleh devisa, Raffi Ye tidak terlalu kaget. Sejak dulu, bagaimana mungkin hal-hal baik jatuh ke tangan rakyat bawah? Raffi Ye agak tidak berdaya. Dunia memang begini. Jimmy An mendesah pelan. Sekarang di alam semesta Guansuan kita, klan dan bangsawan bertebaran. Mereka saling kawin-mawin, saling berhubungan, akar-akarnya saling bertautan, menguasai hampir semua sumber daya alam semesta Guansuan kita.
Entah berapa banyak hal-hal gelap di dalamnya. Raffi, aku bilang, sekarang rakyat bawah tidak punya banyak kesempatan untuk maju. Entah berapa banyak dendam dan kemarahan yang menumpuk. Cepat atau lambat, semua orang akan melakukan revolusi. Kali ini aku pergi ke dunia Guanxuan untuk revolusi. Raffi Ye bercanda. Jimmy, kamu juga bagian dari devisa. Jimmy An menatapnya dan berkata serius, kalau begitu, biar ku mulai dari diriku sendiri. Raffi Ye terdiam. Dia tahu sahabat baiknya ini serius, karena ini pernah menjadi cita-cita bersama mereka. Jimmy An tiba-tiba berkata, Raffi, aku pergi. Raffi Ye mengangguk. Hati-hati di jalan. Setelah berkata begitu, dia berjalan menuju kediaman An. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik berjalan ke hadapan Jimmy An dan berkata serius, Jimmy, mengusik kepentingan orang itu urusan paling sensitif, bisa memicu kebencian mematikan. Melihat sejarah, para reformis tidak pernah berakhir baik. Klan dan bangsawan saling bertautan, kekuatan mereka besar, kedalamannya jauh melampaui jangkauan kita. Jangan bicara soal reformasi, bahkan sekadar berpikir begitu bisa membuat kita hancur total. Pergimu kali ini harus sangat berhati-hati, jangan cepat-cepat membuka kartumu. Jimmy An tersenyum. Aku mengerti. Raffi, tenang saja, aku bukan kutu buku. Raffi Ye menepuk bahunya. Jaga diri. Setelah berkata begitu, dia berbalik menuju kediaman An. Jimmy An tiba-tiba berkata, Raffi, kalau ayah dan kakakku ada yang menyinggung perasaanmu, jangan diambil hati. Raffi Ye berbalik menatap Jimmy An. Jimmy An menatapnya. Ada beberapa masalah yang sementara tidak bisa aku selesaikan, seperti berbagai macam konsep kelas sosial. Aku mau mencari pemimpin muda Lon Yang. Di sana pasti ada solusinya. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Teman-teman, mohon sabar. Perlu ditinjau dulu, jadi agak lambat, maaf. Bab 3, Wanita Tak Kurang dari 10. Setelah Raffi Ye memasuki kediaman An, dia dipandu oleh seorang kepala pelayan menuju aula utama. Kepala pelayan menyajikan secangkir teh spiritual lalu beranjak pergi. Raffi Ye tidak meminum tehnya. Dia duduk menunggu sekitar 15 menit sebelum Kaiden An akhirnya masuk. Raffi Ye bangkit dan memberi hormat. Paman An. Kaiden An sangat ramah dan tersenyum. Jangan sungkan. Kamu teman Kila dan Jimmy, anggap saja ini rumah sendiri. Raffi Ye tentu memahami ini hanya basa-basi, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah keduanya duduk, Kaiden An tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di depan Raffi Ye. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat 3 butir pil penuntun energi yang amat berharga. Setiap butirnya bernilai 1000 kristal spiritual. Raffi Ye agak bingung. Kaiden An tersenyum. Dulu kamu pernah menyelamatkan Kila. Aku belum sempat berterima kasih dengan baik. Tidak lama lagi kami akan pergi ke dunia Guanxuan. Aku pikir, hutang budi ini harus kami bayar. Jangan sekali-kali menolak. Ia khawatir Raffi tidak paham, jadi memilih bicara blak-blakan. Kalau masih pura-pura tak paham, ya tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Raffi Ye tentu sudah memahami maksud pihak lain. Dia tampak agak terkejut. Sekarang dia mengerti arti kata-kata Jimmy An tadi. Dia menoleh ke arah sekat lipat di sebelah kanan. Dari balik sekat itu, samar-samar tampak sosok seorang wanita cantik. Raffi menatap lekat sosok cantik yang tak asing lagi itu. Setelah beberapa saat, dari balik sekat terdengar suara Kila An. Kak Raffi, kamu orang baik, tapi kita tidak cocok. Raffi Ye langsung bangkit. Nona An tenang saja. Mulai sekarang,
Kalau ada yang bertanya nanti, aku akan bilang sama sekali tidak kenal dengan Nona An. Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Tanpa menoleh ke belakang. Di balik sekat, Kilaan melihat melalui jendela sosok Raffi Ye yang dengan langkah cepat menghilang di halaman. Wajahnya memperlihatkan perasaan campur aduk dan rasa tidak tega, tapi perlahan-lahan, perasaan itu berubah menjadi keteguhan dan kedinginan. Kalau ragu memutus, justru makin kacau. Dia tidak memiliki masa depan, mengapa harus berlarut-larut? Nanti kedua belah pihak akan menderita. Setelah berpikir demikian, tiba-tiba dari tubuhnya memancar aura yang kuat. Ranah 1000 hukum. Dia agak terkejut. Tidak menyangka dengan memutuskan perasaan ini, dia langsung menerobos. Kalau tahu begini, seharusnya sudah diputuskan dari dulu. Dia berbalik pergi. Di matanya sudah tidak ada sedikit pun kerinduan. Seumur hidup, Kilaan hanya mengejar jalan menuju puncak kultivasi. Sedangkan seseorang dari keluarga kelas rendah yang tidak memiliki masa depan, tidak mungkin memberikan bantuan apapun untuk masa depannya. Asal punya kekuatan dan cukup hebat, perempuan bisa mendapatkan pria manapun nantinya. Setelah meninggalkan kediaman An, Raffi Ye berwajah tanpa ekspresi, melangkah cepat menuju kejauhan. Tazu tiba-tiba berkata, kenapa tidak mencoba menahannya? Raffi Ye menggeleng kepala. Saat seorang wanita tak lagi suka, sikapnya akan jauh lebih dingin. Mengapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Tazu berkata, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, seringkali ketika gadis mengatakan putus, belum tentu benar-benar ingin putus. Mungkin hanya sedang merajuk, berharap kamu peduli padanya. Laki-laki tinggal menenangkan atau merayu mereka sedikit saja. Raffi Ye sangat terkejut. Tazu, bukankah kamu sebuah menara? Ternyata paham juga urusan cinta. Ada-ada saja kamu. Xiao Ta terdiam. Raffi Ye masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia mendongak. Di kejauhan, Atar Ye berlari tergesa-gesa ke arahnya. Wajah Atar Ye pucat seperti kertas. Dengan suara bergetar dia berkata, Kak Raffi, kakak. Kakak mengalami kecelakaan. Wajah Raffi Ye langsung berubah drastis. Dia menarik Atar Ye dan berlari menuju keluarga Ye. Di depan pintu keluarga Ye, melihat Raffi Ye dan Atar Ye berlari tergesa-gesa masuk ke kediaman Ye, Rohan Zhao tersenyum, karena ia baru saja mendapat kabar dari Thomas Zhao bahwa Kilaan dari keluarga An sudah bertunangan dengan keluarga Nanli. Artinya, Raffi Fei dan Keflaan benar-benar tidak mungkin lagi. Tanpa keluarga An, dengan kekuatan keluarga Zhao sekarang, bukankah bisa sesuka hati menguasai keluarga Ye? Sedangkan Randy Ye, hanya langkah pertama. Di aula utama keluarga Ye, Raffi Ye dan Atar Ye baru berlari masuk, langsung melihat Randy Ye terbaring di tandu. Bagian bawah tubuhnya penuh darah, wajah pucat seperti kertas, sangat lemah. Semua tetua keluarga Ye ada di sana. Wajah mereka menunjukkan kepanikan, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Raffi Ye melangkah cepat ke depan Randy Ye. Dia memegang tangan Randy Ye dengan suara bergetar. Kakak. Melihat Raffi Ye dan Atar Ye, di wajah pucat Randy Ye muncul senyuman. Tidak akan mati, hanya dantian yang hancur. Dantian hancur. Wajah Raffi Ye menjadi sangat suram. Dalam perjalanan tadi, Atar Ye sudah memberitahunya bahwa hari ini Randy Ye baru sampai di depan pintu Akademi Pengawasan. Sekelompok orang berbaju hitam dengan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyerang, di siang bolong menghancurkan dantian Randy Ye. Pasti ulah Rohan Zhao. Atar Ye di samping tiba-tiba marah. Pasti Rohan Zhao, sialan dia. Ia berseru sambil mengibaskan tangan, ayo. Baru berbalik, dia langsung ditahan Raffi Ye.
Raffi Ye melihat orang-orang keluarga Ye yang sangat marah di tempat itu. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa menekan amarah di hatinya. Alasan mereka tak membunuh kakak, tetapi menghancurkan dantiannya adalah untuk memancing amarah kita keluarga Ye. Selama kita sekarang keluar menyerang Rohan Zhao, sama saja menyerang paviliun harta abadi. Itulah tujuan sebenarnya keluarga Zhao. Randy Ye mengangguk. Dengan lemah dia berkata, Raffi benar. Semakin saat seperti ini, kita keluarga Ye semakin harus tenang. Tidak boleh bertindak sembrono karena emosi. Saat mengucapkan kalimat ini, pandangannya terus menatap mata Raffi Ye. Yang paling dia takutkan bukan orang lain yang tidak bisa menahan diri, tapi Raffi Ye. Dia tahu karakter adiknya ini. Raffi Ye sedikit menunduk, tidak berkata apa-apa, tapi pedang di pinggangnya bergetar. Randy Ye balik memegang pergelangan tangannya, berbisik, kurang sabar dalam hal kecil bisa merusak rencana besar. Kamu harus tenang. Sekarang keluarga Ye membutuhkanmu. Raffi Ye baru akan berkata sesuatu, saat itu seorang anggota keluarga Ye berlari masuk. Patriark, kepala keluarga Li datang. Ferdo Li, calon mertua Randy Ye. Semua orang keluarga Ye terkejut. Untuk apa dia datang saat ini? Saat itu, Ferdo Li masuk. Bersamanya masuk seorang wanita berusia sekitar 20-an, agak gemuk. Meskipun tidak memiliki kecantikan luar biasa, tapi cukup manis dan menarik. Dia adalah tunangan Randy Ye, Febia Li. Melihat Randy Ye, wajah Febia Li langsung menjadi pucat. Dia melangkah cepat ke samping Randy Ye. Air mata langsung mengalir dari matanya. Ferdo Li dengan wajah suram berjalan ke tengah, diam saja. Melihat sikap Ferdo Li, hati semua orang keluarga Ye langsung cin. Jangan-jangan dia datang untuk membatalkan pertunangan. Randy Ye terbaring. Melihat ekspresi Ferdo Li, wajahnya langsung menjadi murung, tapi seketika menjadi pasrah. Dirinya sekarang orang cacat, memang tidak bisa menyeret orang lain. Meskipun pihak lain tidak membatalkan pertunangan, dia sendiri harus mengakhiri perjodohan ini. Setelah berpikir demikian, Randy Ye melihat Ferdo Li dan tersenyum. Paman datang untuk membatalkan pertunangan kan? Aku bisa mengerti. Omong kosong apa itu? Ferdo Li tiba-tiba sangat marah. Randy, di hatimu aku seperti itu. Semua orang terkejut. Ferdo Li mengepalkan kedua tangan, pandangan teguh. Pernikahan digelar hari ini juga. Semua orang keluarga Ye benar-benar bingung. Febia Li juga menatap Ferdo Li dengan tidak percaya. Ayah. Ferdo Li berjalan ke depan Febia Li. Ayah tahu, seumur hidupmu, yang ingin kamu nikahi cuma dia. Meskipun dantiannya hancur dan tidak bisa kultivasi lagi, benar kan? Febia Li sambil menangis cepat mengangguk. Ferdo Li perlahan mengambil tangan Febia Li. Di tangan Febia Li tersembunyi sebilah pisau. Melihat pisau itu, Ferdo Li menggeleng pelan dan mendesah. Anak bodoh, kamu masih mau nekat? Ayah tanya, dia butuh kamu sekarang. Jadi, kita langsung nikahkan kalian hari ini. Kamu mau? Febia Li langsung berlutut sambil menangis. Mau. Ferdo Li mengangkatnya, lalu menarik tangannya dan meletakkannya di tangan Randy Ye. Dia menatap Randy Ye. Randy, aku tahu sekarang dantianmu hancur, hidupmu sedang dalam kesulitan. Tapi sebagai orang yang berpengalaman, aku beritahu kamu, pria mana yang tidak mengalami kesulitan seumur hidup. Mengalami kesulitan tidak menakutkan, yang menakutkan adalah terpuruk dan kehilangan harapan untuk masa depan. Sekarang, meskipun tidak untuk dirimu sendiri, pikirkan juga Febia. Jangan sampai putus asa. Sambil berkata demikian,
dia mengeluarkan beberapa botol pil obat dan meletakkannya di tangan Randy Ye. Ini obat untuk luka. Soal gantian, tenang saja. Keluarga Li selama bertahun-tahun masih punya harta. Nanti kami pasti akan mencari cara membantumu pulih. Mata Randy Ye tiba-tiba menjadi basah. Di samping, Raffi Ye melihat pemandangan ini dan sedikit menundukkan kepala. Xiao Ta tiba-tiba mendesah pelan. Manusia memang berbeda-beda. Lihat keluarga Li ini. Anak kecil, jangan sedih. Dari pengalamanku sebelumnya, wanita yang akan kamu dapatkan nanti tidak akan kurang dari 10. Meskipun Raffi Ye tidak mengerti, dia sangat terkejut. Jangan-jangan dulu Tazu kerjaannya jadi mak comblang. Keluarga Li jelas serius. Tidak lama kemudian, orang-orang keluarga Li datang membantu keluarga Ye menyiapkan pernikahan. Kalau dibilang hari ini menikah, maka hari ini juga dilangsungkan. Raffi Ye sendiri pergi ke gunung belakang. Dia duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan ratusan lembar kertas. Setiap lembar penuh dengan tulisan padat. Xiao Ta penasaran. Sejak umur 9 tahun kamu sudah mulai menulis hal-hal aneh ini. Sebenarnya mau ngapain? Raffi Ye berkata, menciptakan sebuah metode kultivasi. Astaga. Xiao Ta sangat terkejut. Kamu bilang apa? Raffi Ye menarik napas dalam. Orang biasa yang ingin mengubah takdir sangat sulit bagaikan naik ke langit. Pada intinya, hanya dua hal, uang dan metode kultivasi. Jika aku menciptakan sebuah metode kultivasi yang bisa menyerap energi spiritual alam semesta sesuka hati, itu sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kultivasi nanti tidak perlu uang, energi spiritual alam semesta bisa kuambil sesuka hati. Xiao Ta terdiam. Raffi mulai merapikan dan menyusun catatannya. Sebentar lagi akan selesai. Setelah perang besar 1000 tahun lalu, penguasa pedang Guanxuan menetapkan ulang semua tingkatan. Tingkatan sekarang dibagi menjadi ranah tubuh fana, ranah bawaan, ranah hukum sejati, ranah 1000 hukum, ranah tribulasi kecil, ranah tribulasi besar, ranah puncak sempurna, ranah fase dharma, ranah abadi, ranah dewa tertinggi, ranah abadi zaman. Dia sekarang di ranah bawaan. Setelah mencapai ranah bawaan, bisa menarik energi spiritual langit dan bumi masuk tubuh, menempa tubuh fana dan 5 organ serta tulang, bisa sangat meningkatkan 5 organ tubuh dan tubuh fana, membuat tubuh fana mengalami transformasi lagi, membentuk tubuh Vajra. Bergerak seperti guntur, kekuatan seperti 100 gajah, satu pukulan bisa memutuskan sungai. Di atas ranah bawaan adalah ranah hukum sejati. Ranah hukum sejati adalah awal menguasai kekuatan hukum, bisa membawa diri melesat ribuan li, dengan gerakan jari, mengondensasi energi menjadi pedang, tubuh fana tidak bisa menghalangi. Di atas ranah hukum sejati adalah ranah 1000 hukum. Setelah mencapai ranah 1000 hukum, aura seperti sungai, bisa menguasai jurus dan daya gaib, bisa meminjam kekuatan alam langit dan bumi. Satu pikiran bisa menurunkan petir langit, membalik telapak tangan bisa membalik sungai dan laut. Untuk orang biasa, ranah bawaan sebenarnya sudah batas maksimal. Karena untuk naik lebih tinggi harus punya metode kultivasi tingkat tinggi. Hal seperti itu, untuk keluarga Ye dan banyak orang biasa, tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang legendaris. Selain metode kultivasi tingkat tinggi, juga butuh banyak kristal spiritual. Dia sekarang ingin maju lebih jauh, hanya bisa pergi ke Akademi Guanxuan. Di Akademi Guanxuan, baru ada kesempatan mendapat metode kultivasi, tapi masalah uang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, dia ingin menciptakan sebuah metode kultivasi yang tidak perlu uang untuk kultivasi. Energi spiritual langit dan bumi, biar kuambil sesukaku.
Awalnya dia tidak begitu terburu-buru, karena itu selalu menekan tingkatannya sendiri, berharap setiap tingkatan ditingkatkan sampai maksimal, lalu hingga pada waktunya akan meluap sendiri. Tapi sekarang kakak Randy Ye mengalami kecelakaan, membuatnya sadar harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat, bisa melindungi keluarga Ye. Kekuatan adalah segalanya. Saat fajar menyingsing, Raffi Ye duduk bersila di tanah, kedua tangannya membentuk segel tangan mudra di depan dada. Tiba-tiba, tak terhitung energi spiritual putih yang kasat mata langsung menverbu dari langit dan bumi, langsung memasuki antara alis, lalu menyusup ke dada. Raffi merasa sejuk menyusup ke 5 organnya, napas lapang, pandangan pun bening. Boom! Raffi Ye langsung dari ranah bawaan seketika masuk ke ranah hukum sejati. Dan auranya masih terus meningkat pesat. Raffi Ye tiba-tiba bersuara bergetar. Tidak baik, Tazu, ada masalah. Xiao Ta bingung. Bukankah kamu sudah berhasil? Raffi Ye agak panik. Aku tidak tahu cara menghentikannya. Aduh, aku mau meledak. Xiao Ta terdiam. Aura Raffi Ye meningkat gila-gilaan, tapi bersamaan itu, karena energi spiritual yang masuk tubuhnya terlalu banyak, dan Tian dan tubuhnya sekarang sama sekali tidak bisa menampung begitu banyak energi spiritual sekaligus. Karena itu, 5 organ dan seluruh tubuhnya akan sesegera meledak. Raffi Ye benar-benar tidak tahan, menutup mata dan langsung pingsan. Tapi tepat saat dia pingsan, auranya langsung dari ranah hukum sejati mencapai ranah 1000 hukum. Tapi masih ada tak terhitung energi spiritual masuk tubuhnya. Walau tampak hendak meledak, sejatinya tak apa-apa, bahkan tubuhnya perlahan menyerap energi berlebih itu. Xiao Ta berkata pelan, energi spiritual sedikit ini, bagaimana mungkin bisa meledakkan tubuh biasa alami yang legendaris? Tapi, biar anak ini sedikit kapok, supaya lain kali bertindak lebih hati-hati. Bab 4, Jalan Guanxuan. 10 hari kemudian, Raffi Ye tiba di Akademi Guanxuan kota Qingzhou. Pegunungan Qingzhou membentang ribuan li, rangkaian pegunungan saling bertaut, kabut kerap menyelimuti lereng-lerengnya hingga pertengahan, bagaikan negeri para dewa. Di seluruh wilayah Qingzhou, populasi mencapai ratusan juta jiwa. Akademi Guanxuan kota Qingzhou ini adalah tempat yang didambakan oleh tak terhitung banyak anak muda. Bagi kebanyakan orang biasa, hanya dengan bergabung ke Akademi Guanxuan mereka bisa mengubah takdir mereka. Namun, untuk masuk ke Akademi Guanxuan kota Qingzhou sangatlah sulit, seleksinya amat ketat dan peluangnya sangat kecil. Raffi Ye dulu lolos melalui ujian sastra khusus, karena itu ia termasuk penerimaan khusus. Jika melalui ujian normal, ia sama sekali tidak punya kesempatan, karena semua kuota penerimaan sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Raffi Ye tiba di depan sebuah aula besar di kaki gunung. Aula itu memiliki 3 pintu. Pintu kiri adalah jalur penerimaan khusus, saat ini hanya ia sendiri. Pintu paling kanan adalah jalur penerimaan umum, di sana antrean panjang sudah mengular. Sedangkan jalur tengah adalah yang legendaris, Jalan Guanxuan. Jalan ini ditetapkan langsung oleh penguasa pedang Guanxuan, Rian Ye, pada masa lalu. Jika ada peserta ujian yang mengalami perlakuan tidak adil di akademi, mereka bisa melewati jalan ini. Sekali lolos ujiannya, seluruh Akademi Guanxuan kota Qingzhou akan segera memasuki prosedur pemeriksaan mandiri. Semua pengawal Guanxuan Qingzhou dan penjaga perbatasan Qingzhou akan segera dikerahkan ke akademi untuk melindungi penantang. Jika penantang tewas secara tidak wajar, maka kantor pusat Akademi Guanxuan di dunia Guanxuan akan segera memasuki prosedur pemeriksaan mandiri. Sekaligus,
kepala akademi provinsi tempat penantang berada dan semua tetua dewan tetua akan langsung diberhentikan sementara untuk diselidiki. Semua pengawal Guansuan dan penjaga perbatasan di provinsi tersebut akan langsung dipecat. Setiap provinsi memiliki satu jalan Guansuan, tetapi selama 1000 tahun, di seluruh Wanzhou, hanya satu orang yang berhasil melewati ujian jalan Guansuan. Itu pun sudah hampir 100 tahun yang lalu. Orang-orang di jalur penerimaan umum melihat Raffi Ye dengan tatapan penasaran dan kagum. Penerimaan khusus. Itu luar biasa. Raffi Ye berjalan masuk ke dalam aula di tengah tatapan iri banyak orang. Di hadapannya duduk seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah panjang, sangat tampan. Ia berdiri dan menyapanya dengan ramah. Akhirnya ada yang datang. "Halo, namaku Yudika Zhang, bertugas menyambut siswa penerimaan khusus." Raffi Ye mengeluarkan selembar kertas dari dalam baju dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu menerima kertas tersebut dan memeriksanya dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia tersenyum. "Akademi Guansuan menyambutmu." Sambil berkata demikian, ia mengambil stempel untuk mengesahkannya, tetapi saat itu seorang remaja berpakaian hitam dengan cepat berjalan ke sampingnya, lalu membungkuk berbisik beberapa kata di telinganya. Setelah mendengar itu, alis pemuda itu langsung berkerut. Ia terdiam sejenak, lalu mengangkat kepala menatap Raffi Ye. "Tunggu sebentar." Setelah berkata demikian, ia menarik kembali stempelnya, lalu bersama remaja berpakaian hitam itu berdiri dan pergi terburu-buru. Raffi Ye melirik kedua orang yang pergi itu. Ia menyimpan lagi lembaran itu di hadapannya, alisnya berkerut. Apakah keluarga Zhao bisa memengaruhi tempat ini? Rasanya tidak mungkin. Ia tak pelak merasa khawatir. Di tempat lain, Yudika Zhang berlari kencang naik gunung, tiba di sebuah aula besar. Baru masuk aula, ia sudah mendengar seorang tetua berteriak marah. "Apa-apaan ini? Main jalur istimewa sampai-sampai dibawa ke sini juga." Di samping tetua itu, seorang pria paruh baya menundukkan kepala, tidak berani bicara. Yudika Zhang masuk dengan wajah bingung. "Guru, ada apa ini?" Raut wajah sang tetua menggelap. "Baru saja dapat kabar, keluarga Xiao mau satu kuota penerimaan khusus. Mereka minta kita batalkan satu siswa penerimaan khusus." Yudika Zhang terkejut. Bagaimana bisa begitu? Kuota penerimaan khusus sudah ditetapkan, kok bisa dibatalkan? Ini bercanda apa? Tatapan tetua itu dingin seperti es. Atasan sudah memberi perintah. Wajah Yudika Zhang langsung muram. "Atasan? Berarti perintah dari Dewan Tetua Akademi." La ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, keluarga Xiao itu, apakah keluarga Xiao dari Nanzhou?" Sang tetua mengangguk dengan wajah muram. Wajah Yudika Zhang benar-benar muram. Keluarga Xiao Nanzhou, ini adalah keluarga kelas 2. Terlebih lagi, leluhur keluarga Xiao di Nanzhou dulu berikrar saudara dengan penguasa pedang Guansuan. Yudika Zhang bingung. "Guru, keluarga Xiao ada di Nanzhou, kenapa mereka mau datang ke Qingzhou kita memperebutkan kuota penerimaan khusus ini?" Wajah tetua itu tertutup lapisan dingin. Kuota keluarga Xiao di Nanzhou direbut orang. Yudika Zhang terkejut. Ada orang yang bisa merebut kuota keluarga Xiao. Tetua itu menggeleng kepala. Situasi spesifiknya tidak tahu. Yang ku tahu, pihak atasan meminta kita batalkan satu siswa penerimaan khusus. Harus dibatalkan. Yudika Zhang berkata dengan nada berat. "Ini tidak adil untuk siswa itu. Sangat tidak adil." Pria paruh baya di samping mendesah pelan. "Meskipun tidak adil, tapi mau bagaimana lagi? Ini perintah langsung dari Dewan Tetua.
Tetua itu muram dan tidak bersuara. Yudika Zhang bertanya. Mereka minta kita batalkan kualifikasi penerimaan khusus siapa? Pria paruh baya itu berkata. Kali ini di tempat kita hanya ada 2 siswa penerimaan khusus. Satu adalah Raffi Ye dari keluarga Ye yang keluarga kelas rendah, satunya lagi dari keluarga Tuoba. Mendengar itu, Yudika Zhang langsung paham. Keluarga Tuoba tentu saja tidak mungkin membatalkan kuota mereka. Bercanda, mereka juga keluarga kelas 2, punya orang di Dewan Luar, dan dengan ayah penguasa pedang Guanxuan yaitu penguasa pedang dunia dulu juga ada hubungan. Jelas sekali, harus membatalkan kualifikasi penerimaan khusus Raffi Ye, karena Raffi Ye bukan dari klan Ye Qingzu, melainkan hanya dari keluarga kelas rendah. Tidak boleh. Saat itu, tetua itu tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Terlalu tidak masuk akal. Mereka berani terang-terangan melakukan hal memalukan dan tidak bermoral seperti ini. Aku akan ke Dewan Tetua. Kalau Dewan Tetua tidak menarik perintah ini, aku akan laporkan ke Dewan dalam dunia Guanxuan. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan berjalan keluar. Pria paruh baya itu melihat situasinya, langsung menghalangi. Tuan Mokhtar Fang, ini sama sekali tidak boleh. Dewan Tetua sudah memberi perintah. Anda. Mokhtar Fang mendorong pria paruh baya itu. Paling buruk saya mundur dari jabatan ini. Setelah berkata demikian, orangnya sudah melesat keluar. Pria paruh baya itu mendesah pelan. Karakter Tuan Mokhtar Fang ini memang begitu. Pantas ia terus-menerus diturunkan dari Dewan Luar, akhirnya dicopot dan disingkirkan dari dunia Guanxuan. Yudika Zhang dengan wajah muram. Urusan tidak seharusnya begini. Memang harus diperjuangkan. Pria paruh baya itu menggeleng kepala. Tidak bisa melawan keluarga Xiao. Kecuali Raffi Ye ini punya latar belakang lebih besar dari keluarga Xiao, kalau tidak, urusan ini siapapun tidak bisa mengubah. Yudika Zhang agak marah. Tapi ini betapa tidak adilnya untuk Raffi Ye, bukan? Pria paruh baya itu dengan ekspresi tenang. Hal tidak adil di dunia ini banyak sekali. Tidak punya kemampuan, tidak punya dukungan, hanya bisa tahan. Memikirkan kekuatan mengerikan keluarga Xiao, Yudika Zhang juga mendesah dalam-dalam, matanya penuh ketidakberdayaan. Mokhtar Fang langsung melesat ke Dewan Tetua. Di dalam hanya ada satu tetua. Tetua ini melihat Mokhtar Fang masuk, alisnya langsung berkerut, sangat tidak senang. Kamu mau apa? Dimanapun, orang yang sulit diajak bekerja sama dan suka bikin masalah memang tidak disukai. Kalau bukan karena status Mokhtar Fang cukup khusus, Akademi Guanxuan Kota Qingzu sudah lama mengusir orang ini. Mokhtar Fang tahu lawannya tidak suka dia, karena itu ia tidak basa-basi, langsung pada intinya. Perilaku keluarga Xiao seperti ini tidak adil untuk anak bernama Raffi Ye itu, juga tidak sesuai aturan. Akademi juga tidak seharusnya membuka pintu belakang untuk mereka. Tetua itu menatap Mokhtar Fang dengan suram. Ini perintah Dewan Tetua. Kamu tinggal laksanakan saja. Aku tidak akan melaksanakannya. Mokhtar Fang menatap tetua itu langsung. Kalau kalian tetap mau begini, maka aku akan laporkan. Laporkan ke dunia Guanxuan, laporkan ke Dewan Luar. Kalau Dewan Luar tidak bisa, aku akan laporkan ke Dewan Dalam. Kalau Dewan Dalam tidak bisa, aku akan laporkan ke Tuan Muda. Tetua itu menahan amarah. Mokhtar Fang, jangan bikin masalah. Mokhtar Fang marah. Penerimaan akademi ini menyangkut perhelatan besar seleksi bakat di alam semesta Guanxuan. Kalau kita tidak bersikap adil, membiarkan para bangsawan dan orang berkuasa berbuat sesuka hati, maka apakah masih ada harapan bagi begitu banyak orang biasa di dunia ini?
Sambil berkata demikian, ia menarik napas dalam-dalam, nada bicaranya melembut. Tetua Yu, Raffi Ye itu berasal dari keluarga kelas rendah. Ia mungkin harapan seluruh keluarganya. Kalau kali ini kita cabut kualifikasi penerimaan khususnya, ini bukan hanya akan memengaruhi masa depan dan prospek pribadinya, tapi mungkin juga akan membuat seluruh keluarganya kehilangan harapan. Tetua Yu menatap Mokhtar Fang tajam. Mokhtar Fang, kamu begitu membela Raffi Ye itu, jangan-jangan dia kerabatmu. Mokhtar Fang menahan amarah. Aku tidak kenal dia. Aku hanya mau bilang, akademi kita seharusnya adil dan benar, memberi lebih banyak pemuda dan orang biasa harapan dan masa depan. Ini juga niat awal penguasa pedang Guanxuan mendirikan akademi. Tetua Yu hendak berkata sesuatu, tiba-tiba alisnya berkerut. Sejenak kemudian, ia berkata, "Kau boleh pergi dulu." Mokhtar Fang meliriknya, berbalik dan pergi. Setelah Mokhtar Fang pergi, mata Tetua Yu berkilat jijik. Orang keras kepala. Pantas di dunia Guanxuan dikucilkan. Saat itu, dari samping keluar seorang sesepuh. Sesepuh itu tersenyum. Sudah lama dengar orang keluarga Fang sulit diajak kerja sama. Hari ini melihat sendiri, memang begitu. Sesepuh itu adalah kepala keluarga Xiao saat ini, Arif Xiao. Tetua Yu berkata dengan nada berat. Saudara Xiao, urusan ini sepertinya sulit ditangani. Kalau orang biasa, Dewan Tetua punya 100 cara untuk menyingkirkannya. Tapi identitas Mokhtar Fang ini tidak biasa. Di belakangnya ada keluarga Fang. Keluarga Fang sekarang memang hanya keluarga kelas 3, tetapi leluhur keluarga Fang yaitu Kenzo Fang dulu dengan penguasa pedang Guanxuan hubungannya sangat luar biasa. Terlebih lagi, leluhur keluarga Fang dulu tidak hanya mengelola badan inspeksi, bahkan pernah menjabat Dewan Agung Kekaisaran. Kemudian jadi terpuruk karena penguasa pedang Guanxuan menetapkan, masa jabatan posisi apapun tidak boleh melebihi 100 tahun. Tentu saja, keluarga Fang jadi terpuruk bukan sepenuhnya karena Kenzo Fang turun jabatan, melainkan karena orang-orang keluarga Fang mematuhi wasiat leluhur Kenzo Fang, tidak menyalahi hati nurani. Dengan kata lain, orang-orang keluarga Fang terlalu jujur sampai orang lain tidak tahan. Maka keluarga Fang mulai dikucilkan. Tapi karena leluhur keluarga Fang, keluarga-keluarga super dunia Guanxuan tidak membasmi keluarga Fang habis-habisan, hanya mengucilkan mereka dari lingkaran kekuasaan inti. Sampai sekarang, orang keluarga Fang yang jabatannya paling tinggi pun hanya menjabat wakil di Akademi Sastra Dunia Guanxuan. Jabatannya cukup tinggi, tapi tidak punya kekuasaan sama sekali. Royan Xiao tentu juga paham kekhususan keluarga Fang. Ia tersenyum. Tentu kita tidak boleh menyentuh Mokhtar Fang. Tetua Yu menatap Royan Xiao. Maksud saudara Xiao? Royan Xiao tersenyum tipis. Bagaimana kalau pemuda bernama Raffi Ye itu secara sukarela melepaskan kuota penerimaan khusus ini? Tetua Yu agak terkejut, lalu paham. Kalau dia tidak mau melepaskannya. Royan Xiao tersenyum hambar. Kalau dia tidak mau mundur baik-baik, kita buat dia mundur dengan cara yang kelihatan terhormat. Bab 5, menanggung ketidakadilan besar, mohon bertemu penguasa pedang Guanxuan. Raffi Ye tidak menunggu lama di aula besar. Seorang pria paruh baya muncul di dalam aula. Dia berjalan menghampiri Raffi Ye dan tersenyum. Kamu Raffi Ye, kan? Raffi Ye mengangguk. Ya, kamu siapa? Pria paruh baya itu berkata, perkenalkan, aku dari keluarga Xiao, Nanzu. Nanzu. Raffi Ye tentu saja tahu tempat itu. Itu kampung halaman penguasa pedang Guanxuan, seterkenal Qingzu. Keluarga Xiao ini juga dia kenal sedikit,
mereka adalah keluarga kelas 2 terkemuka di Nanzhou dengan kekuatan yang sangat besar. Pria paruh baya itu tersenyum. Rafie, begini. Karena alasan tertentu, keluarga kami ingin mendapatkan satu kuota penerimaan khusus untuk wilayah Qingzhou. Mendengar itu, Rafie langsung paham. Jelas sekali, mereka mengincar kuota penerimaan khususnya. Pria paruh baya itu melanjutkan, tentu saja. Tenang saja, keluarga Xiao tidak akan mengambilnya begitu saja. Bagaimana kalau begini, selama kamu bersedia melepaskan kuota penerimaan khusus ini, keluarga Xiao bersedia memberikan 10 pil penuntun energi. Sepengetahuanku, keluarga Ye adalah keluarga kelas rendah. 10 pil penuntun energi pasti sangat membantu keluarga kalian. Bagaimana menurutmu? Rafie menatapnya tanpa berkata apa-apa. 10 pil penuntun energi memang berharga, tapi dibandingkan dengan kuota penerimaan khusus, itu tidak ada apa-apaan Fa. Masuk ke Akademi Guanxuan berarti bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang akan membantunya melangkah lebih jauh di jalan kultivasi. Nilai dari hal itu jauh melebihi pil penuntun energi. Jadi, meski pria itu mengatakan ini adalah pertukaran yang setara, sebenarnya dia menganggap Rafie bodoh. Melihat Rafie tidak menjawab, pria paruh baya itu tersenyum tipis. 15. Tidak bisa lebih. Meski diucapkan sambil tersenyum, nada bicaranya tidak bisa dibantah. Rafie berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak berhadapan langsung dengannya. Kuota penerimaan khusus ditetapkan oleh Akademi Guanxuan. Kalau kalian ingin kuotaku, kalian bisa meminta Akademi membatalkan kuotaku, bukan? Pria paruh baya itu menatap Rafie. Kami tak bisa mengatur Akademi, tapi kami bisa membereskanmu. Dia merasa perlu berbicara terus terang. Untuk keluarga kelas rendah seperti ini, dia benar-benar tidak mau berpura-pura sopan karena mereka tidak layak. Bagi keluarga Xiao, keluarga kelas rendah tak ada bedanya dengan semut. Karena sudah berbicara terus terang, pria paruh baya itu tidak menyamar lagi. Silakan tolak, tapi kuperingatkan, itu tindakan yang sangat bodoh. Bagaimanapun, kalau kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan keluargamu. Bagaimana menurutmu? Ancaman terang-terangan. Rafie tiba-tiba melangkah maju. Dia menatap tajam pria paruh baya itu. Persetan dengan kamu. Keluarga adalah garis batasku. Pria paruh baya itu langsung terkejut, mengira dia salah dengar. Tapi segera dia tersadar. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meluap dari tubuhnya. Bajingan, apa yang kamu katakan? Rafie menatapnya dengan tajam, mengucapkan kata demi kata. Persetan dengan kamu. Sabar. Mengalah. Tidak bisa. Semakin sabar, semakin tertindas. Semakin mengalah, semakin diinjak-injak. Dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Kurang ajar. Pria paruh baya itu murka dan hendak menyerang. Hampir bersamaan, Rafie juga bersiap menghunus pedang penegak jalan kebenaran. Tapi saat itu, seorang pria tua menyerbu masuk. Orang itu adalah Mokhtar Fang. Mokhtar Fang menatap marah pria paruh baya itu. Nok Xiao, ini wilayah Akademi. Berani-beraninya kamu bikin ulah di sini. Nok Xiao menunjuk marah ke arah Rafie. Orang rendahan itu berani menghinaku. Mokhtar Fang melihat ke arah Rafie. Rafie membungkuk dalam kepada Mokhtar Fang sambil menahan amarah. Tuan, kuota penerimaan khusus saya diberikan oleh Akademi. Sekarang, keluarga Xiao mengandalkan kekuasaan mereka untuk memaksa saya menjual kuota itu dengan 15 pil penuntun energi, bahkan mengancam anggota keluarga Ye. Boleh saya tanya Tuan, apakah ini tindakan pribadi atau Akademi menyetujui hal ini?
Mendengar kata-kata Rafie, raut wajah Mokhtar Fang seketika menghitam. Dia menoleh ke Nok Xiao dan berteriak marah, "Sialan kamu!" Rafie terdiam. Nok Xiao terdiam. "Pengawal!" Mokhtar Fang tiba-tiba berteriak keras. Setelah suaranya bergema, beberapa pengawal muncul di aula. Mokhtar Fang menunjuk marah ke Nok Xiao. Orang ini melanggar hukum dan mengancam siswa akademi di depan umum. Tangkap segera. Mokhtar Fang. Nok Xiao berteriak marah, "Aku adalah anggota keluarga Xiao." Keluarga Xiao. Mokhtar Fang langsung memotong kata-katanya. "Aku tidak peduli dengan keluarga Xiao sialan itu. Tangkap segera." Beberapa pengawal langsung menuju Mokhtar Fang untuk menangkapnya, tapi saat itu suara tiba-tiba terdengar dari samping. "Berhenti!" Seorang pria tua masuk. Dia adalah Tetua Yu. Tetua Yu berwajah hitam legam. "Mundur!" Para pengawal segera mundur. Mokhtar Fang melihat ke Tetua Yu. Tetua Yu menatapnya tajam. "Mokhtar Fang, kejahatan apa yang dilakukan Nok Xiao sampai kamu mau menangkapnya?" Mokhtar Fang berkata, "Mengancam siswa akademi secara terbuka di akademi." Tetua Yu langsung memotong. "Ada buktinya." Mokhtar Fang terdiam. Tetua Yu menatap Mokhtar Fang. "Tanpa bukti, dengan alasan apa kamu menangkap orang?" "Aku punya bukti." Saat itu, Rafie tiba-tiba melangkah keluar. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah perekam awan muncul di tangannya. Rafie berkata, "Perekam ini baru saja merekam semua." Tetua Yu tiba-tiba mengibaskan lengan jubahnya. Boom! Perekam awan di tangan Rafie langsung menjadi abu. Rafie menatap Tetua Yu tanpa berkata apa-apa. Kali ini Mokhtar Fang anehnya tidak murka. Dia menatap Tetua Yu. "Tetua Yu, kita bertemu di dunia Guanxuan." Setelah berkata begitu, dia menoleh ke Rafie. "Kamu ikut aku." Dia tahu, pada saat seperti ini, berdebat di sini sudah tidak ada gunanya karena mereka sudah menunjukkan kartu mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini, hanya bisa pergi ke dunia Guanxuan. Kalau Rafie tetap di sini, nyawanya pasti dalam bahaya. Rafie mengikuti Mokhtar Fang hendak pergi, tapi saat itu Tetua Yu tiba-tiba berkata, "Tidak perlu ke dunia Guanxuan." Seraya berkata demikian, ia membuka telapak tangannya. Selembar kertas kuning tiba-tiba melayang perlahan ke hadapan Mokhtar Fang. "Ini surat keputusan mutasi terbaru. Mulai saat ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai wakil kepala Akademi Inspeksi, dan dipindah sebagai wakil kepala Akademi Kebudayaan di Akademi Guanxuan Tuzu. Segera lapor untuk bertugas." Mendengar kata-kata itu, wajah Rafie langsung berubah. Mokhtar Fang di sampingnya sekarang adalah wakil kepala Akademi Inspeksi dengan kekuasaan Fang sangat besar. Sedangkan wakil kepala Akademi Guanxuan Tuzu, meski tingkatannya sama, tapi kekuasaan yang dimiliki benar-benar bagai langit dan bumi, berbeda sangat jauh. Terlebih lagi, Tuzu adalah yang paling rendah di antara semua Zhou, tidak bisa dibandingkan dengan Qingzu. Qingzu masuk 3 besar di Wanzhou. Rafie merasa telah menyeret Tuan Mokhtar Fang. Rafie merasa sangat bersalah. Mokhtar Fang menatap Tetua Yu dan tertawa dingin. "Tetua Yu hebat sekali, keluarga Xiao hebat sekali. Tapi tidak apa-apa. Jangan bicara menurunkan jabatanku, meski kalian memecatku pun tidak apa-apa. Anak muda, kita ke dunia Guanxuan. Aku tak percaya kaum Deviza bisa seenaknya mengatur segalanya di alam semesta Guanxuan." Setelah berkata begitu, dia menarik Rafie berjalan keluar. "Kurang ajar." Tetua Yu tiba-tiba murka. Aura kuat langsung menyelimuti Mokhtar Fang dan Rafie. Mokhtar Fang menoleh ke Tetua Yu dan tertawa dingin. "Kenapa?
Kalian mau membunuh kami berdua untuk menutup mulut. Tetua Yu menatap tajam Mokhtar Fang dengan wajah sangat buruk. Dia tentu saja ingin langsung membunuh orang keras kepala ini, tapi dia tidak bisa melakukannya, juga tidak berani. Di belakang Mokhtar Fang ada keluarga Fang. Meski keluarga Fang sekarang tidak sebesar dulu, tapi kalau dia benar-benar membunuh Mokhtar Fang, itu akan menimbulkan masalah besar. Orang-orang tertentu di istana pasti tidak akan tinggal diam, atau keluarga Fang langsung berlutut menangis di hadapan Tuan Muda. Bagaimanapun, bahkan Tuan Muda pun harus memanggil Kenzo Fang dengan sebutan paman. Tetua Yu menahan hasrat membunuhnya. Dia menatap tajam Mokhtar Fang, melihat Mokhtar Fang membawa Raffi Ye pergi. Tapi Mokhtar Fang dan Raffi Ye belum berjalan beberapa langkah ketika seorang pemuda berlari cepat ke hadapan mereka. Melihat pemuda itu, Mokhtar Fang agak terkejut. "Bilal Fang, kenapa kamu datang?" Pemuda bernama Bilal Fang berlari cepat ke hadapan Mokhtar Fang dan berbisik beberapa kata. Ketika mendengar kata-kata Bilal Fang, wajah Mokhtar Fang langsung berubah drastis. Dia menoleh tajam ke Tetua Yu dan Nok Xiao, tertawa karena terlalu marah. "Bagus, bagus, bagus. Tetua Yu, keluarga Xiao, kalian benar-benar hebat. Tangan kalian sampai masuk ke dalam keluarga Fang. Aku beritahu kalian, meski cucuku tidak bisa masuk Akademi Pusat untuk kultivasi, aku tetap akan ke dunia Guanshuan mengadu. Kalau kalian berani, bunuh aku untuk menutup mulut. Tapi aku beritahu kalian, ingatlah bahwa berbuat jahat di tempat gelap, mata dewa tetap melihat. Di atas kepala 3 kaki ada dewa. Kalian bajingan-bajingan ini cepat atau lambat akan mendapat balasan." Nok Xiao marah sampai wajahnya menjadi merah padam. "Mokhtar Fang, otakmu bermasalah ya. Raffi Ye ini tidak ada hubungan apa-apa denganmu, kenapa kamu harus?" Mokhtar Fang menunjuk cakrawala agung dan berteriak marah, "Ajaran leluhur keluarga Fang, jika menjadi pejabat di istana, harus tidak malu menghadap langit, tidak malu menghadap bumi, hati nurani tidak boleh ditipu." Setelah berkata begitu, dia menarik Raffi Ye pergi. Mata Nok Xiao langsung menunjukkan niat membunuh. Keluarga Xiao tentu tidak bisa membiarkan Mokhtar Fang pergi ke dunia Guanshuan membuat keributan. Beberapa hal, di belakang layar bagaimanapun caranya tidak apa-apa, tapi kalau sampai terang-terangan, itu sangat merugikan keluarga Xiao. Meski di belakang Mokhtar Fang ada keluarga Fang, tapi keluarga Xiao tidak takut keluarga Fang. Leluhur keluarga Fang punya hubungan dengan penguasa pedang Guanshuan, memangnya keluarga Xiao tidak punya? Memikirkan hal itu, tangan kanannya perlahan mengepal. Tetua Yu di samping juga penuh niat membunuh. Meski dia tidak akan membunuh Mokhtar Fang secara aktif, tapi kalau orang lain membunuh, dia akan menutup mata. Diam-diam ia memerintahkan agar semua perekam awan di tempat itu dimatikan. Ketika Nok Xiao hendak bertindak, Raffi Ye yang baru keluar dari aula tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke Mokhtar Fang dan sedikit membungkuk. "Tuan, Anda adalah pejabat yang baik. Saya tidak bisa menyeret Anda." Setelah berkata begitu, tanpa menunggu Mokhtar Fang bicara, dia tiba-tiba berbalik dan langsung menyerbu ke jalan Guanshuan. Melihat pemandangan itu, wajah Tetua Yu langsung berubah drastis. Jangan biarkan dia menerobos jalan Guanshuan. Setelah berkata begitu, dia sendiri bertindak, meninju keras ke arah Raffi Ye. Kekuatan dahsyat langsung menuju Raffi Ye. Ranah abadi. Namun saat itu, Raffi Ye sudah sampai di jalan Guanshuan. Dia mendongak dan berteriak marah, "Raffi Ye dari keluarga Ye, Qingzu. Aku menanggung ketidakadilan besar, nekat menerobos jalan Guanshuan, mohon bertemu penguasa pedang Guanshuan." Boom!
Cahaya emas tiba-tiba meluap dari dalam jalan Guanxuan, langsung menyelimuti dia. Kekuatan tetua Yu begitu menyentuh cahaya emas itu langsung lenyap tanpa sisa. Jalan Guanxuan pun aktif. Pilar-pilar cahaya emas menembus langit, langsung menuju Cakrawala Agung. Seluruh Qingsu terkejut. Tepatnya, seluruh Wansu terkejut. Setelah 100 tahun, jalan Guanxuan kembali dibuka. Bersambung.